Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, kepada seluruh teman-teman peserta lomba yang saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa pula hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menurunkan hujan dan membagi rezeki. Dan atas izin Allah lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yang tak lain Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit pidato dengan tema Marriage Not Scary daripada pergaulan bebas jauh lebih ngeri. Pergaulan bebas merupakan sebuah penyakit moral yang menggerogoti remaja pada masa kini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pergaulan bebas memiliki banyak sekali dampak buruk. Lalu, mengapa dalam Islam pergaulan bebas sangat dilarang? Tentu sudah jelas bahwa pergaulan bebas dapat mendekatkan kita pada perbuatan zina. Padahal di dalam Al-Quran sudah tertulis dengan jelas bahwa Allah melarang hambanya untuk janganlah sekali-kali mendekat pada zina. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat di atas menegaskan bahwa zina merupakan suatu jalan yang buruk dan suatu jalan yang harus dihindari. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus menekankan pada diri kita bahwa zina, pergaulan bebas, bukanlah style seorang muslim. Kita sudah tahu bahwa pergaulan bebas memiliki banyak sekali dampak buruk yang akan merugikan diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Di antaranya, meningkatkan kriminalitas, merusak moral dari diri seseorang, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan pergaulan bebas juga dapat merusak tali persaudaraan. Nah, kalau tahu dampak dari pergaulan bebas begitu buruk, apakah teman-teman masih mau mendekatinya? Jangan ya guys ya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus menjaga diri kita dan menjaga kehormatan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang artinya, dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci baginya, karena sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lalu pada ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan yakni auratnya kecuali yang biasanya terlihat. Di era modern ini banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Salah satunya adalah pilihan antara membangun ikatan yang serius melalui pernikahan atau terjerumus pada dunia pergaulan bebas. Pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga
keluarga. Dalam pernikahan, kita akan menemukan tanggung jawab dan juga komitmen. Namun, sebaliknya, dalam pergaulan bebas, kita hanya akan menemukan ketidakpastian dan resiko dalam hubungan yang tidak jelas. Seringkali pula, kita kehilangan rasa saling menghargai dan juga komitmen. Jika melihat dari kedua opsi tersebut, sudah sangat jelas bahwa menikah jauh lebih baik daripada pergaulan bebas. Tetapi faktanya banyak sekali remaja pada masa kini yang masih terjerumus pada dunia pergaulan bebas, dan tidak sedikit pula di antaranya adalah seorang muslim. Berjalan ke sana kemari bersama pacarnya, berboncengan ke sana kemari dengan seseorang yang bahkan bukan mahramnya. Dan yang sudah menjadi tren pada remaja masa kini adalah staycation antara laki-laki dan perempuan yang bahkan bukan pasangan yang sah. Apakah hal-hal yang seperti itu boleh untuk ditiru? Apakah hal-hal seperti itu patut untuk dibanggakan? Tentu saja tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Hei para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjaga dari syahwat." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menekankan bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, yaitu zina. Seorang yang beriman dianjurkan untuk menikah apabila mereka mampu, baik dari segi mental maupun dari segi finansial. Karena menikah merupakan sebuah ibadah dan juga anjuran dalam agama Islam. Dan apabila belum mampu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari syahwat, mengajarkan disiplin, dan juga dapat membantu diri kita untuk mengontrol dari dorongan hawa nafsu. Jadi, jika belum mampu, maka jangan pacaran yang sudah jelas-jelas akan mendekatkan kita pada perbuatan zina. Perbuatan zina hanya akan membawa kita pada kemaksiatan, dan kemaksiatan hanya akan membawa kita pada neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahukah teman-teman sebuah informasi data minat menikah di Indonesia pada tahun 2023 mengalami banyak sekali penurunan, yakni sekitar 128.000 remaja yang menikah di tahun 2022. Banyak sekali remaja pada masa kini yang secara terus terang mengatakan bahwa tidak ingin menikah atau ingin melajang seumur hidupnya dengan berbagai alasan, diantaranya yakni takut akan kegagalan sebuah pernikahan, memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Bahkan banyak sekali remaja pada masa kini yang lebih memilih kebebasan atau kemandirian daripada terikat pada sebuah komitmen. Padahal menikah merupakan sebuah ajaran yang tidak dapat lepas dari sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku itu, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menekankan bahwa menikah merupakan sebuah amalan dalam agama Islam dan merupakan sebuah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah tidak hanya dianggap sebagai penyempurna agama, namun juga sebagai sarana untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat dan juga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menikah tidak akan menakutkan apabila kedua belah pihak memiliki komitmen untuk tumbuh bersama, saling mendukung dalam pencapaian, saling terbuka dalam suatu permasalahan, dan juga memiliki tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun,
Menikah tidak bisa hanya berlandaskan pada cinta saja. Mencari jodoh sama halnya mencari baju. Teman-teman tidak bisa membeli baju dilihat dari keindahan modelnya saja, tetapi harus mencari ukuran yang pas dan bahan yang bagus agar nyaman untuk dipakai. Sama juga dengan jodoh. Kalau cuma modal cinta doang, apa bisa membawa ke surga? Tentu saja tidak. Apalagi jika menemukan pasangan yang bahkan tidak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah saja dengan mudah dia tinggalkan, apalagi cuma kamu. Jadi, buat teman-teman semuanya, tolong diingat, Allah sudah menjanjikan pada diri kita bahwa jodoh adalah cerminan dari diri sendiri. Maka tetaplah upgrade diri kita untuk menuju sesuatu yang baik, maka Allah juga akan mendatangkan seseorang yang baik pula untuk diri kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan pacaran, rugi, sakit hati iya, buang-buang waktu iya, dosa pun didapatkan. Kalau saat ini kamu gak punya pacar, itu tandanya kamu dijaga sama Allah. Allah sayang sama kamu. Suatu saat nanti akan dipertemukan jodohnya sama Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kamu. Di akhir zaman itu harusnya yang dijaga imannya, sholatnya, dan auratnya. Bukan malah menjaga pasangan yang sudah jelas akan membawa kita pada kemaksiatan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi bahan refleksi baik bagi diri saya maupun bagi teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang telah diberikan. Jalan-jalan ke Taman Mini, tidak lupa membeli kuaci. Cukup sekian pidato saya sampai di sini. Semoga lain waktu bisa kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.